Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tara Fatmawati, mahasiswi Pendidikan Matematika Universitas Kuningan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis real dengan materi teorema limit. Yang pertama, barisan konvergen selalu terbatas. Definisi 3.5 tentang barisan terbatas, di mana suatu barisan bilangan real X sama dengan Xn dikatakan terbatas jika terdapat M besar lebih dari 0 dengan M elemen R, sehingga mutlak Xn kurang dari atau sama dengan M untuk setiap N kecil elemen N besar. Contohnya 1/2 pangkat N terbatas karena terbatas M sama dengan 1, sehingga 1/2 N pangkat N kurang dari 1 untuk setiap N elemen N besar. Salah satu keistimewaan barisan yang konvergen adalah barisan itu pasti terbatas, seperti yang ditunjukkan pada teorema 3.3 tentang keterbatasan, di mana teorema 3.3 tentang keterbatasan. Jika X barisan bilangan real yang konvergen, maka X terbatas. Buktinya, kita misalkan X sama dengan Xn konvergen dengan limit Xn sama dengan X, maka untuk epsilon sama dengan 1 terdapat K elemen ln, sehingga untuk setiap N lebih dari K berlaku mutlak Xn dikurangi X kurang dari 1, atau untuk setiap N lebih dari atau sama dengan K berlaku mutlak Xn kurang dari mutlak X ditambah 1. Nah, kita pilih M sama dengan sub dari himpunan mutlak X1, mutlak X2 sampai dengan mutlak XK sampai mutlak X ditambah 1. Maka untuk setiap N elemen N besar berlaku mutlak Xn kurang dari atau sama dengan M. Nah, teorema di atas lebih banyak digunakan dalam bentuk kontraposisinya, yaitu pada lemma 3.1. Jika barisan X tak terbatas, maka X divergen. Selanjutnya, tentang kekonvergenan barisan hasil operasi aljabar dua barisan. Teorema 3.4 limit barisan hasil operasi. Misalkan X sama dengan Xn dan Y sama dengan Yn adalah barisan bilangan real yang konvergen dengan N limit Xn sama dengan X dan limit Yn sama dengan Y. Maka yang pertama, limit Xn plus minus Yn sama dengan X plus minus Y. Yang kedua, limit Xn dikali Yn sama dengan Xy. Yang ketiga, limit Xn per Yn sama dengan X per Y, dengan syarat Yn ini tidak boleh sama dengan 0 untuk semua N elemen N, dan Y tidak sama dengan 0. Yang keempat, limit dari Cxn sama dengan Cx. Buktinya, kita misalkan limit Xn sama dengan X dan limit Yn sama dengan Y. Nah, kita misalkan epsilon lebih dari 0. Karena limit Xn sama dengan X, maka setiap K1 elemen N, sedemikian sehingga untuk semua N elemen N lebih dari sama dengan K1 dengan mutlak Xn dikurangi X kurang dari epsilon per 2. Dan karena limit Yn sama dengan Y, maka setiap K2 elemen N, sedemikian sehingga untuk setiap N
N kecil lebih dari atau sama dengan K2 dengan YN mutlak YN dikurangi Y kurang dari epsilon per 2. Nah, pilih K sama dengan K maksimal K1, K2. Maka untuk setiap N lebih dari atau sama dengan K, sehingga mutlak dari Xn ditambah Yn dikurangi X ditambah Y sama dengan mutlak dari Xn dikurangi X ditambah Yn dikurangi Y kurang dari atau sama dengan mutlak dari Xn dikurangi X ditambah mutlak dari Yn dikurangi Y kurang dari epsilon per 2 ditambah epsilon per 2 dan hasilnya yaitu epsilon. Jadi untuk setiap epsilon lebih dari 0 sedemikian sehingga K elemen N, sehingga untuk setiap N lebih dari atau sama dengan K mutlak dari Xn ditambah Yn dikurangi X ditambah Y kurang dari epsilon. Karena itu limit Xn ditambah Yn sama dengan X ditambah Y. Dan kita misalkan limit Xn ini, nah kita misalkan epsilon lebih dari 0. Karena Yn konvergen, maka Yn terbatas sehingga untuk setiap M lebih dari 0 sedemikian sehingga mutlak Yn kurang dari M untuk setiap N. Selanjutnya karena limit Xn sama dengan X, maka untuk setiap K satu elemen N demikian sehingga untuk setiap N kurang dari N K1 mutlak dari Xn dikurangi X kurang dari mutlak kurang dari epsilon per 2M. Juga karena limit Yn sama dengan Y, maka untuk setiap K2 elemen N sedemikian sehingga untuk setiap N lebih dari atau sama dengan K2 berlaku salah satu dari sifat berikut, di mana mutlak Yn ditambah Y kurang dari epsilon per 2 mutlak X dengan X tidak sama dengan 0, atau mutlak Yn dikurangi Y kurang dari epsilon dengan X sama dengan 0. Nah, kita pilih K sama dengan maksimal K1, K2. Maka untuk setiap N lebih dari atau sama dengan K, mutlak dari Xn dikali Yn dikurangi X dikali Y sama dengan mutlak dari Xn dikali Yn dikurangi Yn dikali X ditambah Yn dikali X dikali X dikali Y, sehingga diperoleh mutlak dari Xn dikurangi X dikali Yn ditambah X dikali Yn dikurangi Y lebih kurang dari atau sama dengan mutlak Xn dikurangi X dikali mutlak Yn ditambah mutlak X dikali mutlak Yn dikurangi Y kurang dari epsilon per 2M dikali M ditambah mutlak X dikali epsilon per 2 mutlak X. 2 dikali mutlak X sama dengan epsilon, atau dengan kata lain atau kurang dari epsilon per 2M dikali M
dikali 0 ditambah epsilon sama dengan epsilon per 2 lebih dari epsilon. Jadi untuk semua epsilon lebih dari 0 terdapat K elemen N sedemikian sehingga untuk setiap N lebih dari atau sama dengan K, yaitu mutlak Xn dikali Yn dikurangi X dikali Y kurang dari epsilon. Karena itu limit dari Xn dikali Yn sama dengan X dikali Y. Selanjutnya yaitu kelestarian urutan. Teorema 3.5 tentang kelestarian urutan. Misalkan X sama dengan Xn dan Y adalah Yn, barisan bilangan real yang konvergen untuk setiap bila N elemen N besar, maka Xn kurang dari sama dengan Yn. Maka berlaku limit Xn kurang dari sama dengan limit Yn. Misalkan X dan Y konvergen dan limit Y Xn sama dengan X dan limit Yn sama dengan Y. Menurut teorema X dikurangi Y konvergen dan lim dari X N dikurangi Yn sama dengan X dikali Y. Dan akan ditunjukkan X dikurangi Y kurang dari atau sama dengan 0. Atau dengan kata lain X kurang dari atau sama dengan Y. Nah, kita andaikan X lebih dari Y. Atau dengan kata lain X dikurangi Y lebih dari 0. Maka untuk epsilon sama dengan X dikurangi Y terdapat K elemen N, sehingga mutlak Xn dikurangi Yn dikurangi X dikurangi Y kurang dari X ditambah Y untuk setiap N lebih dari atau sama dengan K, atau X dikurangi Y dikurangi X dikurangi Y kurang dari Xn dikurangi Yn lebih dari X dikurangi Y ditambah X dikurangi Y untuk setiap N lebih dari atau sama dengan K. Jadi untuk N lebih dari sama dengan K. 0 kurang dari Xn dikurangi Yn 2 lebih dari Y lebih dari X dikurangi Y, atau Yn lebih dari Xn. Nah, ini tuh kontradiksi dengan Xn kurang dari atau sama dengan Yn untuk setiap N elemen N. Jadi pengandaian ini salah, harusnya X kurang dari atau sama dengan Y. Akibat dari 3.1 yaitu misalkan X sama dengan Xn barisan bilangan real yang konvergen, dan jika untuk setiap N elemen N besar yaitu A kurang dari sama dengan Xn kurang dari B, maka berlaku limit A kurang dari atau sama dengan limit Xn kurang dari atau sama dengan limit B. Buktinya yaitu kita pandang barisan konstanta ini AN sama dengan A, A yang tentu saja memiliki limit A. Menurut teorema di atas, karena AN kurang dari Xn untuk setiap N elemen N besar kurang dari atau sama dengan limit Xn, demikian juga dengan barisan Bn, yaitu Bn sama dengan B yang memiliki limit B. Dan menurut teorema, karena Xn kurang dari atau sama dengan Bn untuk setiap N elemen N, sehingga limit Xn kurang dari atau sama dengan B. Prinsip apit. Teorema 3.6 tentang prinsip apit. Kita misalkan X sama dengan Xn dan Y
sama dengan yn, dan z adalah zn. Barisan bilangan real di mana untuk setiap n elemen n besar, maka xn kurang dari atau sama dengan yn kurang dari atau sama dengan zn, dan limit xn sama dengan limit yn zn, maka y konvergen, dan limit xn sama dengan limit yn sama dengan limit zn. Kita buktinya yaitu misalkan limit xn sama dengan limit zn sama dengan L, akan ditunjukkan limit yn sama dengan L. Nah, kita misalkan epsilon lebih dari 0, karena limit xn sama dengan limit zn sama dengan L, maka terdapat k elemen n, sehingga untuk setiap n lebih dari atau sama dengan k. Nah, hingga diperoleh mutlak Sn dikurangi L kurang dari epsilon, dan Zn dikurangi L besar kurang dari epsilon, atau untuk setiap n lebih dari atau sama dengan k, sehingga L besar dikurangi epsilon kurang dari Xn kurang dari L ditambah epsilon, dan L besar dikurangi epsilon kurang dari Zn kurang dari L besar ditambah epsilon, karena Xn kurang dari atau sama dengan Yn, dan Yn kurang dari atau sama dengan Zn untuk setiap n elemen n besar, maka untuk setiap n lebih dari atau sama dengan k, L dikurangi epsilon kurang dari Xn kurang dari atau sama dengan Yn, dan Yn kurang dari atau sama dengan Zn kurang dari L besar ditambah epsilon. Jadi untuk setiap n lebih dari k. Nah, L besar dikurangi epsilon kurang dari Yn kurang dari L besar ditambah epsilon, sehingga kita mutlak dari Yn dikurangi L kurang dari epsilon, sehingga limit Yn sama dengan L besar, dan ini terbukti. Yang kelima, kekonvergenan atau kedivergenan barisan bilangan positif. Yang pertama, teorema 3.7, uji kekonvergenan. Misalkan Xn barisan bilangan positif dan limit Xn ditambah 1 per Xn sama dengan L. Yang pertama, jika L kurang dari 1, maka Xn konvergen dan limit Xn sama dengan 0. Yang kedua, jika L lebih dari 1, maka Xn divergen. Kita buktikan di sini misalkan limit Xn ditambah 1 per Xn sama dengan L. Yang pertama, karena L kurang dari 1, maka terdapat R di mana L kurang dari 1, sehingga R dikurangi L lebih dari 0. Akibatnya untuk epsilon sama dengan R dikurangi L besar, terdapat bilangan asli K epsilon, sehingga untuk setiap N lebih dari atau sama dengan K epsilon berlaku mutlak dari Xn ditambah 1 per Xn kurang dari L kurang dari epsilon. Dengan membuka tanda nilai mutlak, kita peroleh untuk setiap N lebih dari atau sama dengan K epsilon berlaku Xn ditambah 1 per Xn kurang dari L ditambah epsilon, sama dengan L besar ditambah R dikurangi L besar sama dengan R. Dengan demikian kita peroleh X K epsilon ditambah 1 kurang dari R X K epsilon dikali X K epsilon ditambah 2 kurang dari RX K epsilon ditambah 1 kurang dari R X K epsilon.
sama dengan R kuadrat X K epsilon. Sampai dengan mengambil N besar sama dengan N dikurangi K epsilon ditambah 1, kita peroleh Xn ditambah 1 kurang dari R pangkat N dikurangi K epsilon dengan X K epsilon. Dan dengan memisalkan C sama dengan R pangkat K epsilon X K epsilon, kita peroleh Xn ditambah 1 kurang dari C R pangkat N di plus 1 untuk setiap N lebih dari K epsilon, atau Xn lebih dari CRN untuk setiap N lebih dari sama dengan K epsilon ditambah 1. Karena 0 kurang dari R kurang dari 1, maka limit Rn sama dengan 0. Dan akibatnya menurut teorema pada bagian sebelumnya, limit Xn sama dengan 0. Yang kedua, yaitu akan ditunjukkan Xn terbatas. Karena L lebih dari 1, maka untuk setiap R elemen R besar, sehingga 1 kurang dari R kecil kurang dari L besar. Perhatikan bahwa L besar dikurangi R kecil lebih dari 0. Karena limit Xn ditambah 1 per Xn sama dengan L, maka untuk setiap K elemen N, sehingga untuk semua N lebih dari atau sama dengan K berlaku mutlak Xn ditambah 1 per Xn kurang dari L besar dikurangi R kecil. Jadi untuk semua N lebih dari atau sama dengan K, sehingga L besar dikurangi R kurang dari Xn ditambah 1 per Xn kurang dari L ditambah dengan L ditambah R, sehingga R kurang dari Xn plus 1 per Xn kurang dari 2L per R kecil. Pandang Xn plus 1 per Xn lebih dari L untuk semua N lebih dari atau sama dengan K. Artinya Xn plus 1 ini lebih dari atau lebih dari Rxn untuk setiap N lebih dari atau sama dengan K. Akibatnya Xn plus 1 lebih dari Rxn lebih dari R kuadrat X plus min 1 sampai dengan R pangkat N dikurangi K plus 1 XK, sehingga Rxn lebih dari R pangkat N dikurangi K1 X1 yang mengakibatkan Xn lebih dari R pangkat N dikurangi K dikali K XK. Dan jika dimisalkan C sama dengan R pangkat min K XK, maka diperoleh Xn lebih dari CRN. Dan andaikan Xn ini terbatas, maka untuk setiap M lebih dari 0, sehingga XCR kurang dari Xn kurang dari M. Selanjutnya CR pangkat N kurang dari M. Nah, dan hasil akhirnya yaitu diperoleh N kurang dari ln M besar per C besar per ln R. Dan ini kontradiksi dengan sifat Archimedes. Jadi haruslah Xn terbatas sehingga Xn divergen. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf
dengan segala kekurangannya saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.